Iman Kristen bukan hanya diukur dari perilaku hidup sehari-hari yang terkenal baik, namun juga diukur dari apakah ajaran yang dipegang adalah benar atau tidak. Dan ini yang diperintahkan di dalam firman Tuhan, bagaimana setiap orang percaya mengawasi diri dan ajarannya. Itu bisa kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Sebab berbicara ajaran yang benar atau ortodoksia itu merupakan fondasi di dalam iman Kristen. Dengan ajaran yang benar akan membawa kita kepada yang namanya ortolatria atau praktek ibadah yang benar. Karena tidaklah mungkin praktek ibadah yang benar dibangun dari ajaran yang salah. Tentunya ajaran yang benar akan membangun praktek ibadah yang benar. Nah, sehingga ketika ajaran itu benar, praktek ibadah itu benar, akan membawa kita kepada yang namanya ortopraksia atau praktek kehidupan sehari-hari yang benar. Dan inilah yang diajarkan di dalam kekristenan sesuai dengan firman Tuhan kepada kita di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, di mana penting sekali setiap orang percaya mengawasi dirinya dan ajarannya. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, namun yang menjadi tantangan besar di zaman sekarang ini ialah tidak banyak orang Kristen peduli dengan ajaran yang sehat atau ajaran yang ortodoksi. Sehingga seringkali kita dengan mudah menemukan orang-orang itu bersembunyi di jubah-jubah kemalasan mereka atau bahkan di jubah kesombongan rohani mereka dengan kata-kata yang sebenarnya terlihat benar namun memiliki kesalahan yang sangat-sangat fatal. Contohnya, orang-orang ini sering mengatakan jangan saling menyesatkan, jangan saling menjatuhkan, atau bahkan terlihat lebih rohani daripada saling mengoreksi, saling menyerang. Lebih baik kita memenangkan jiwa. Nah, inilah perkataan-perkataan dari orang-orang yang suka bersembunyi di jubah kemalasan dan jubah kesombongan rohani mereka. Padahal, kalau Anda mau jujur, Injil itu sangat jelas menceritakan kepada kita bagaimana pelayanan Yesus ketika ada di muka bumi. Yesus dengan gencar dan tanpa kompromi itu memerangi ajaran-ajaran sesat yang ada pada waktu itu. Dan hal ini pun dicontohkan atau ditiru oleh rasul-rasul dan bahkan gereja di sepanjang zaman. Kita akan menemukan bahwa di dalam sejarah gereja tidak pernah berkompromi dan bahkan bertindak dengan tegas ketika berhadapan dengan ajaran yang sesat. Maka dari itu, gereja yang mengerti soal ajaran yang benar akan bereaksi terhadap ajaran yang sesat. Sebab perlu Anda ketahui, ajaran yang sesat tidak akan dan tidak dapat menyelamatkan jiwa sekalipun engkau praktek hidupnya baik. Itu perlu diperhatikan dengan baik. Dan setidaknya ada 3 hal yang perlu kita simak untuk menunjukkan bahwa ajaran sesat Wanes Pentakostalisme bukan pengikut Yesus yang sejati. Yang pertama, mempercayai Allah yang tidak dinyatakan oleh Yesus Kristus. Jelas sekali Wanes Pentakostalisme itu menolak doktrin Allah Tritunggal. Dan mereka mempercayai Allah yang berbeda yang tidak pernah dinyatakan dalam Alkitab. Artinya mereka salah di dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Sebenarnya dengan sangat jelas kita akan menemukan begitu banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang esa dengan 3 pribadi yang eksis, dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, sehakikat, setara dan sekualitas yang adalah Allah. Dan dari sekian banyak teks kita bisa temukan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di sana sangat jelas menunjukkan keeksistensian dari pribadi Allah, Roh Allah dan firman Allah. Nah, itu sebabnya berdasarkan ayat 1 sampai 3, pembacaan di dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika kita menemukan kata marilah kita, Allah yang dinyatakan dalam bentuk jamak di sana, itu ditafsirkan berdasarkan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu sebabnya kejamakan di situ dapat kita pastikan bahwa sudah sangat jelas itu adalah Allah Tritunggal yang kudus. Dan memang ya dari perkataan Yesus sendiri di dalam Matius 28 ayat 19,
kebagaimanaan Allah itu diungkapkan di sana. Di mana Yesus memerintahkan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah sangat jelas keesaan Allah yang dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang Tritunggal. Jadi umat Kristen mempercayai Allah Tritunggal itu sesuai dengan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Satu esensi, tiga pribadi. Persoalannya seringkali terjadi pada penggunaan istilah pribadi ini. Perlu diketahui bahwa penggunaan istilah pribadi itu bertujuan untuk membedakan Allah yang sering dikiaskan sebagai Sang Bapa, kemudian firman Allah yang sering dikiaskan sebagai Anak, dan kemudian Roh Kudus. Nah, pribadi bukan untuk menghadirkan tiga entitas Allah yang berbeda dan terpisah. Nah, itulah letak kesalahan mereka ketika memahami istilah pribadi yang digunakan di dalam doktrin Allah Tritunggal. Nah, sedangkan Oneness meyakini Allah satu dalam esensi maupun pribadi, dan bahkan juga Oneness sendiri menggunakan istilah pribadi, terlepas mereka memahami atau menggunakan istilah pribadi itu dalam fungsi apa. Ya, kita tidak bisa menjawab hal itu karena itu urusan mereka. Nah, dan ajaran Oneness ini kiblatnya sebenarnya itu pada ajaran sesat yang muncul di masa lalu. Terus perlu diingatkan bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Nah, Oneness itu merupakan ajaran sesat modifikasi atau nenek moyangnya, yaitu ajaran sesat modalisme dan sabellianisme. Dan ajaran-ajaran ini sudah dikutuk oleh gereja sebagai ajaran sesat yang berbahaya bagi gereja. Sehingga menjadi sesuatu hal yang aneh kalau hari ini masih ada gereja yang memiliki ajaran yang mirip dengan ajaran modalisme dan sabellianisme, seperti juga yang dinyatakan oleh para pengajar sesat Oneness Pentakostalisme ini. Yang kedua, mengkorupsi ajaran Yesus Kristus. Ketika orang-orang Oneness ini ingin membuktikan bahwa ajaran mereka itu benar, mereka seringkali menyodorkan begitu banyak ayat-ayat Alkitab untuk membuktikan kesesatan mereka sebagai sebuah kebenaran. Padahal ayat-ayat yang mereka sodorkan itu diperkosa dengan seenaknya. Artinya mereka menafsirkan dengan kehendak mereka terlepas dari konteks dan ditafsirkan demi kepentingan untuk menyesatkan banyak orang. Seperti salah satunya di dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Soal apa nama Allah yang dimaksudkan Yesus dalam ayat tersebut. Sehingga jika Allah itu mempunyai nama diri atau nama panggilan khusus yang bisa kita sebutkan Yesus ataupun Yahweh atau apapun itu, maka orang Oneness akan sampai pada kesimpulan bahwa jika Allah memiliki nama panggilan, maka Allah itu bukan Allah yang Tritunggal. Tentunya ini cara penarikan kesimpulan yang amburadul. Masakan persoalan sebuah nama akan berakhir pada kesimpulan bahwa Allah bukan Allah Tritunggal. Tentunya ini penarikan kesimpulan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum logika. Sebab, apakah jika saya kasih perbandingan, ada manusia di dalam dunia ini memiliki nama Yesus, apakah berarti otomatis manusia atau orang ini dapat disimpulkan atau didefinisikan sebagai Allah? Tentunya hanya orang gila yang akan menarik kesimpulan seperti ini. Artinya memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat saja yang dapat menarik kesimpulan seperti ini. Sebab kebagaimanaan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu sebenarnya tidak dibatasi pada apa nama Allah itu. Bahkan kalau kita berbicara makna atau arti dari nama dalam pemikiran orang Yahudi dan orang-orang Timur dekat kuno, pada umumnya ketika mereka menyebutkan nama, itu akan berkaitan dengan makna dari nama tersebut dan tidak mengacu pada sebutan atau panggilan atau kumpulan huruf kemudian dijadikan sebuah nama. Namun mencerminkan siapa pribadi tersebut yang menyandang nama itu, pribadinya siapa, dan sifat-sifat apa yang melekat dalam pribadi tersebut. Setidaknya itulah makna dari sebuah nama. Jadi betapa menyeramkannya orang-orang Oneness ketika mereka menarik kesimpulan yang sebenarnya tidak memiliki kesinambungan dengan ayat yang mereka sodorkan. Yang ketiga, memfitnah ajaran Yesus.
para penganut ajaran Wanes Pentakostalisme seringkali memfitnah atau menuduh pemeluk ajaran Tritunggal yang sebenarnya adalah kekristenan yang sejati sebagai sekelompok orang-orang yang suka sesat menyesatkan orang lain. Padahal jika ditinjau lebih jauh lagi, penganut Wanes Pentakostalisme inilah penyesat yang sejati itu. Dan bahkan hari-hari ini mereka muncul dengan narasi-narasi seakan-akan hanya merekalah orang-orang yang begitu mengagumi dan mencintai Yesus. Dan seakan-akan hanya merekalah orang-orang yang hidup sama seperti bagaimana Yesus hidup pada waktu itu. Dan dengan apa yang mereka lakukan ini, dapat dengan mudah kita identifikasikan secara psikologi orang-orang yang memiliki ajaran yang sesat atau penganut ajaran yang palsu selalu berusaha untuk terlihat lebih asli daripada yang asli. Bahkan kalau boleh melampaui daripada ajaran yang asli atau ajaran yang benar. Dan mereka suka bermain di area-area di luar dari kesesatan mereka untuk menutupi ajaran mereka yang sesat. Padahal pemeluk ajaran Yesus Kristus atau ajaran yang benar, kita tidak pernah memfokuskan perhatian kita kepada sesuatu hal yang kurang esensial di dalam ajaran Kristen, atau lebih memfokuskan kepada ajaran-ajaran utama, khususnya seperti kesesatan dari para penganut Wanes Pentakostalisme ini. Orang Kristen yang sejati tidak pernah membanding-bandingkan cara hidup kekristenan yang A dengan kekristenan yang B, melainkan kita fokus kepada apakah ajaran utama yang dipegang itu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Dan apa yang diajarkan oleh penganut Wanes Pentakostalisme ini adalah ajaran yang sangat berbahaya, di mana mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu juga adalah Anak, dan Yesus juga adalah Roh Kudus. Dan ketika kita melihat ajaran sesat seperti ini, sebenarnya ajaran ini hanya mengacaukan apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Jika Yesus adalah Bapa dan Yesus juga adalah Anak, dan Yesus juga adalah Roh Kudus, bagaimana kita dapat menjawab pernyataan Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 16, di mana di sana Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong yang lain, Alon Parakletos. Bagaimana Yesus yang adalah Roh Kudus itu sendiri secara bersamaan menyebut Roh Kudus itu penolong yang lain? Kita bisa melihat betapa kacaunya pengajaran yang ditimbulkan oleh para penganut Wanes Pentakostalisme ini. Jadi sudah sangat jelas, penganut Wanes Pentakostalisme ini bukan saja menyangkali Allah Tritunggal yang kudus, namun juga mereka menciptakan Yesus yang lain dengan tambahan nilai-nilai moral semata di dalamnya. Dan itu Yesus yang tidak menyelamatkan umat manusia. Kesimpulan saya, kesesatan Wanes Pentakostalisme ini bukanlah tuduhan ataupun gelar yang diberikan oleh orang Kristen penganut ajaran Tritunggal. Namun kesesatan mereka terima akibat dari penolakan dan penyangkalan mereka akan Allah yang esa dalam ketritunggalan yang kudus seperti yang telah dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi kesesatan mereka diterima akibat posisi mereka yang salah, bukan dituduhkan atau diberikan gelar oleh orang-orang Kristen yang menganut ajaran Tritunggal. Sebab dengan menolak doktrin Allah Tritunggal, akibat fatalnya akan menciptakan Yesus yang baik semata dan tidak mampu menganugerahkan keselamatan bagi umat manusia. Dominus omnium dedit, apostolis suis potestatem evangelii, solideo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.